Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizel di Cetak Gol Harian. Jadi hari ini ada berita terbaru nih guys dari Real Madrid menelan kekalahan saat dipermalukan Villarreal dengan skor 2-1. Sementara itu Alisson Becker membuat blunder fatal yang membuat skuad The Reds gagal meraih kemenangan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan FA Cup nih. Ada Tottenham Hotspur yang meraih kemenangan tipis setelah meneguk Portsmouth dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, pelatih The Lily White yakni Antonio Conte mengakui kalau lawannya bermain sangat kompak. Leicester menjalani babak putaran ketiga Piala FA saat menghadapi Gillingham FC. Pada pertandingan ini, skuad asuhan Brendan Rodgers sukses menang dengan skor tipis 0-1. Gol sematawayang pada laga tersebut dicetak oleh Kelechi Iheanacho pada menit ke-56. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor masih bertahan untuk kemenangan skuad The Foxes. Sayangnya pada laga ini skuad The Gills harus tanpa bek andalannya yakni Elkan Bagot, sebab pemain timnas Indonesia ini sedang mengalami cedera otot. Tottenham sukses meraih kemenangan tipis 1-0 kala menghadapi Portsmouth di babak penyisihan Piala FA. Pertandingan ini digelar di Tottenham Hotspur Stadium. Pada laga ini, skuad The Lily Whites melesakkan 18 tembakan ke gawang skuad Pompey. Sayangnya hanya satu gol yang berbuah gol lewat kaki Harry Kane di menit ke-50 pertandingan babak kedua. Dengan hasil ini, anak asuh Antonio Conte melaju ke babak 32 besar Piala FA. Antonio Conte mengaku bangga dengan permainan skuadnya saat melawan Portsmouth. Dia bilang kalau Harry Kane CS bermain sangat baik pada laga ini. Conte menyebut bermain mendominasi selama 90 menit merupakan hal yang dia inginkan. Dia juga memuji skuadnya yang gak melakukan kesalahan berarti di pertandingan kali ini. Di sisi lain, Conte juga memuji Portsmouth yang bermain tanpa rasa takut melawan Spurs. Mantan pelatih Chelsea ini menyebut kalau skuad Pompey bermain sangat tangguh dan juga kompak. Masih dari pertandingan FA Cup nih guys, ada Newcastle United yang secara mengejutkan harus tersingkir dari Piala FA setelah kalah tipis atas Sheffield Wednesday. Sedangkan Liverpool cuma bisa meraih hasil imbang atas Wolverhampton Wanderers dengan skor 2-2. Newcastle United secara mengejutkan takluk atas sang tuan rumah yakni Sheffield Wednesday di putaran ketiga FA Cup. Skuad asuhan Eddie Howe ini harus menyerah dengan skor 2-1. Dua gol Sheffield Wednesday dicetak melalui brace Josh Windass di menit 52 dan juga 65 pertandingan. Sementara Newcastle cuma bisa membalas satu gol lewat Bruno Guimaraes pada menit ke-69. Dengan hasil ini, Sheffield Wednesday dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala FA. Liverpool gagal meraih hasil sempurna kala menghadapi Wolves di babak penyisihan Piala FA. Skuad The Reds ditahan imbang 2-2 oleh skuad asuhan Julen Lopetegui. Kedua gol Liverpool diciptakan oleh Darwin Núñez dan juga Mohamed Salah. Sedangkan skuad The Wanderers membalas lewat Gonçalo Guedes dan juga Hwang Hee-chan. Dengan hasil ini, kedua tim akan bertanding lagi untuk menentukan satu tim yang lolos ke babak selanjutnya. Alisson Becker jadi sorotan di laga menghadapi Wolverhampton dini hari tadi. Bukan karena penyelamatan gemilangnya, melainkan aksi blundernya di atas lapangan. Blundernya itu terjadi pada menit ke-26 pertandingan. Hal ini berawal saat Alisson memberikan passing pendek kepada Trent Alexander-Arnold di sisi kanan pertahanan. Sayangnya passing tersebut nyangkut di kaki Gonçalo Guedes. Tanpa berpikir panjang, winger Portugal itu langsung menyontek bola dan langsung berbuah gol. Beralih ke hasil La Liga pekan ke-16 nih guys, di mana Real Madrid menelan kekalahan atas Villarreal dengan skor 2-1. Di laga ini juga ada Carlo Ancelotti nih guys yang dengan berani nggak memasukkan pemain Spanyol dalam starting line-up-nya. Real Madrid gagal meraih 3 poin penuh dalam laga lanjutan pekan ke-16 La Liga. Bertanding sebagai tim tamu, skuad El Real takluk atas Villarreal dengan skor tipis 2-1. Villarreal unggul terlebih dahulu melalui Yeremy Pino di menit ke-47 pertandingan. Anak asuh Carlo Ancelotti sempat menyamakan kedudukan lewat penalti Karim Benzema di menit ke-60. Sayangnya skuad kapal selam kuning kembali unggul melalui penalti Gerard Moreno di menit ke-63. Kekalahan ini membuat El Real gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen sementara. Ada hal unik di laga yang mempertemukan Real Madrid dan juga Villarreal. Pada laga itu, sang pelatih yakni Carlo Ancelotti nggak memasukkan satu pemain Spanyol di dalam line-up-nya. Biasanya pemain Spanyol di Real Madrid kebanyakan menghuni di sektor lini pertahanan. Ancelotti lebih mempercaya Antonio Rudiger, David Alaba, Militao dan juga Mendy untuk tampil. Mirisnya lagi, pelatih Italia ini juga cuma memasukkan 2 nama saja seperti Marco Asensio dan juga Lucas Vazquez. Sementara sisanya cuma jadi penghangat bangku cadangan. Terdapat momen menghibur pada laga yang mempertemukan Villarreal dan juga Real Madrid.
Momen kocak tersebut lahir dari penyerang Villarreal yakni Arnaud Danjuma. Penyerang asal Belanda tersebut mendapat peluang emas di menit ke-97 pertandingan. Danjuma yang bebas dari pengawalan langsung melepaskan sontekan dari setengah lapangan. Sayangnya sontekan itu gagal berbuah gol setelah cuma bisa menyamping ke sisi kanan gawang. Beruntung Villarreal bisa mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 2-1. Kekalahan Real Madrid atas Villarreal membuat sang juru taktik yakni Carlo Ancelotti memberikan komentarnya. Juru taktik Italia itu mengatakan kalau pertandingan berjalan imbang dan juga kompetitif. Namun sayang hal ini nggak dibarengi dengan lini pertahanan Los Blancos yang solid. Ancelotti mengakui kalau jantung pertahanan anak asuhnya kerap disisir Villarreal dari berbagai sisi. Selain itu dia juga berbicara mengenai penalti yang diterima Villarreal. Mantan pelatih Chelsea itu bilang kalau penalti tersebut sah dan nggak mengandung kontroversi apapun. Lanjut ke hasil Serie A di mana ada Juventus yang meraih kemenangan tipis setelah menakuk Udinese dengan skor 1-0. Sedangkan Inter Milan gagal nih guys meraih 3 poin setelah ditahan imbang AC Monza dengan skor 2-2. Juventus melakoni pertandingan pekan ke-17 Serie A menghadapi sang tamu yakni Udinese. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Bianconeri meraih kemenangan dengan keunggulan tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dicetak melalui Danilo pada menit ke-86 pertandingan. Di laga ini, Udinese bermain menyerang dengan total melepaskan 11 tembakan sekaligus. Sayangnya sampai peluit panjang dibunyikan gak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Bianconeri bisa dipastikan berada di peringkat 2 klasemen sementara dengan mengemas 37 poin. Inter Milan melakoni pertandingan lanjutan pekan ke-17 Serie A saat menghadapi AC Monza. Pada laga itu, skuad Nerazzurri hanya bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Pada babak pertama, Inter Milan berhasil mencetak gol lewat Matteo Darmian dan juga Lautaro Martinez. Sedangkan AC Monza membalas 1 gol lewat Patrick Sciurria. Kemenangan Nerazzurri yang sudah di depan mata tiba-tiba langsung buyar. Pasalnya, Luca Caldilora mampu menyamakan kedudukan untuk mengagalkan 3 poin untuk Inter. Olympique Marseille meraih kemenangan 2-0 atas Sires FC pada babak 64 besar Piala Prancis. Pada laga ini ada momen horor yang dilakukan oleh salah satu pemain bertahan, Les Pochins. Saat itu Eric Bailly melakukan tackle horor dengan melayangkan tendangan keras kepada Almike Moussa Ndiaye. Tackle itu membuat Ndiaye harus dilarikan ke rumah sakit. Tanpa ampun, sang wasit pun langsung mengganjar Bailly dengan kartu merah. Bailly sendiri memang saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Olympique Marseille. Kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang laga big match yang antara Atletico Madrid dan juga Barcelona. Ada Diego Simeone yang menganggap kalau laga melawan Barcelona adalah laga final. Hal berbeda nih disampaikan Xavi Hernandez yang meminta Barcelona untuk bisa bangkit. Atletico Madrid masih menunjukkan performa yang angin-anginan di Liga Spanyol musim ini. Diego Simeone meminta skuadnya menjadikan laga kontra Barcelona menjadi titik awal kebangkitan. Menurut Simeone, selama ini anak asuhnya terlalu menganggap enteng lawannya. Artinya pelatih asal Argentina ini meminta skuad Los Rojiblancos untuk menganggap semua laga seperti final. Di sisi lain, Simeone sangat mewaspadai lini serang skuad Blaugrana yang nilainya sangat berbahaya. Salah satu yang menjadi perhatiannya yakni Ousmane Dembélé. Menjelang laga sengit melawan Atletico Madrid pada pekan ke-16 Liga Spanyol, Xavi Hernandez meminta skuadnya untuk main lebih garang dari penampilan gak mengesankan di laga sebelumnya. Pasalnya sebelum ini pelatih 42 tahun ini kecewa saat Barcelona harus berusaha payah menang atas tim divisi 3 yakni Intercity. Saat itu Blaugrana menang tipis dengan skor 4-3. Xavi ingin jadikan laga melawan skuad Los Rojiblancos menjadi titik balik. Di sisi lain, Barcelona masih tanpa Robert Lewandowski yang masih menjalani masa scourging. Barcelona tengah tertarik dengan Pedro Porro di Sporting CP. Skuad Blaugrana dikabarkan sudah mengontak klub asal Portugal tersebut untuk menanyakan situasinya. Penampilan apiknya bersama skuad Leoes membuat mata Xavi Hernandez tersihir. Dari 11 laganya di Liga Portugal musim ini, bek sayap asal Spanyol itu sudah mengemas 1 gol dan juga 5 assist. Di sisi lain, skuad Blaugrana harus bersaing dengan Tottenham Hotspur. Pasalnya, skuad asuhan Antonio Conte kabarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Pedro Porro. Didier Deschamps resmi berpanjang kontrak barunya bersama timnas Prancis sampai tahun 2026. Beralih ke rumah transfer nih guys, ada Bayern Munchen yang segera perpanjang kontraknya Benjamin Pavard. Didier Deschamps resmi memperpanjang masa baktinya bersama tim nasional Prancis.
Pelatih berusia 54 tahun ini mendapat kontrak baru dengan jangka panjang yakni sampai tahun 2026. Hal ini sekaligus membantah isu sebelumnya yang menyebut Deschamps akan cabut pasca Piala Dunia. Apalagi isu ini sangat gencar sebab Zinedine Zidane disiapkan sebagai penggantinya. Manchester United berhasil lolos ke babak 32 besar Piala FA setelah mengalahkan Everton 3-1. Sayangnya laga ini harus ternoda oleh blunder yang dilakukan oleh David De Gea. Aksi konyolnya tersebut mendapat perhatian dari legenda setan merah yakni Roy Keane. Menurutnya apa yang dilakukan kiper asal Spanyol itu merupakan kesalahan paling memalukan. Keane juga bilang kalau De Gea kemungkinan sedang mabuk saat itu. Meskipun begitu, pada laga ini kiper 32 tahun ini sempat melakukan satu penyelamatan gemilang pada menit ke-64. Benjamin Pavard dikabarkan akan segera memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munchen. Hal ini disampaikan langsung oleh direktur klub yakni Hasan Salihamidzic. Dia mengatakan jika Pavard adalah pemain penting bagi skuad di Rotten. Bek kanan berusia 26 tahun itu disebut masih berada dalam rencana klub di masa yang akan datang. Hal ini tentu saja menepis semua rumor kepindahan soal Pavard. Sebelumnya pria asal Prancis itu sempat dikabarkan akan hengkang ke Manchester United atau Barcelona. Manchester United berencana memperpanjang kontrak dua pemain andalan mereka. Dua pemain yang dimaksud adalah Marcus Rashford dan juga Diogo Dalot. Menurut laporan Fabrizio Romano, setan merah memprioritaskan perpanjang kontrak keduanya. Sebab mereka dianggap sebagai pemain penting The Red Devil di musim ini. Oleh sebab itu, setan merah pun berharap kalau keduanya bisa menyelesaikan perpanjangan kontrak secepatnya. Rencananya Erik ten Hag akan mengajukan kontrak dengan jangka panjang. Real Madrid dikabarkan keluar dari perburuan talenta muda timnas Inggris yakni Jude Bellingham. Kabar ini disampaikan langsung oleh Carlo Ancelotti dalam sesi konferensi persnya. Don Carlo mengatakan jika dirinya puas dengan komposisi gelandang mudanya saat ini. Sebab gelandang El Real diperkuat oleh beberapa talenta muda. Sebelumnya Bellingham sendiri menjadi rebutan beberapa klub top Eropa. Selain Real Madrid, Liverpool juga ikut memburu tanda tangan gelandang Borussia Dortmund tersebut. Josko Gvardiol membocorkan sedikit terkait klub impiannya saat ini. Bek tengah RB Leipzig itu mengaku kalau Liverpool adalah klub yang dia ingin bela sejak kecil. Hal itu dia sampaikan dalam wawancaranya bersama salah satu media ternama yakni RTL Danas. Dalam wawancaranya itu, Gvardiol menyebut sering menonton pertandingan Liverpool. Di sisi lain, Gvardiol saat ini sedang diincar banyak klub termasuk Chelsea. Akan tetapi dia masih ingin bertahan di RB Leipzig sampai kontraknya berakhir di musim panas. Al Nassr memutus kontrak Vincent Abu Bakar karena kuota asing penuh sejak kedatangan Cristiano Ronaldo. Bicara soal Ronaldo nih guys, Arab Saudi memperbolehkan Ronaldo untuk tinggal bersama kekasihnya walaupun belum menjalani ikatan pernikahan. Al Nassr resmi mengakhiri kerjasama dengan penyerang andalan mereka yakni Vincent Abu Bakar. Klub raksasa Arab Saudi itu terpaksa memutus kontrak karena kedatangan Cristiano Ronaldo. Pasalnya kedatangan Ronaldo membuat kuota pemain asing menjadi penuh. Itu artinya skuad The Global harus mengorbankan Abu Bakar yang di musim ini tampil lumayan gacor. Dari 12 pertandingan, Abu Bakar mampu mengemas 4 gol. Cristiano Ronaldo akan membawa seluruh keluarganya ke Arab Saudi, termasuk membawa kekasih yang belum dinikahinya saat ini yaitu Georgina Rodriguez. Hal tersebut membuat sebuah kontroversi di salah satu negara muslim itu. Sebagai informasi, Arab Saudi memiliki aturan yang melarang pasangan yang belum menikah untuk tinggal bersama. Akan tetapi isu tersebut sudah dikonfirmasi bahwa Ronaldo nggak melanggar aturan. Sebab ada regulasi yang melegalkan warga asing dalam aturan tersebut. Roberto Martinez telah sepakat untuk melatih tim nasional Portugal. Menurut laporan David Ornstein, ex-pelatih timnas Belgia ini akan menandatangani kontrak pada pekan depan. Martinez akan menggantikan posisi Fernando Santos yang sebelumnya mengundurkan diri. Sebab pria 68 tahun ini gagal mengantarkan skuad Selecao meraih gelar juara. Langkah mereka saat itu cuma sampai ke perempat final setelah mampu disingkirkan oleh timnas Maroko. Padahal Martinez punya catatan buruk dan gagal mengantarkan Belgia lolos dari fase grup. Timnas Malaysia menjalani pertandingan leg pertama babak semifinal Piala AFF. Bermain di Stadion Bukit Jalil, skuad Harimau Malaya menekuk timnas Thailand dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Faisal Halim di menit ke-11 pertandingan. Skuad Harimau Malaya sebenarnya sempat mencetak gol melalui Dominic Tan pada menit ke-54. Sayangnya gol tersebut dianulir oleh wasit karena dianggap terlebih dahulu mendahulukan sikutan. Padahal kalau dilihat dari tayangan ulang, Dominic Tan gak ada duel yang berbahaya terjadi.
Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Active People P. Katanya MU sekarang permainannya makin konsisten nih. Ya guys, kalau menurut aku MU sekarang mainnya makin mengerikan sih. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Sampai jumpa!